saja pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kiprahnya kalau urusan kerukunan umat beragama sudah di mana-mana ya, Pak Rumadi. Monggo saya persilakan Pak Rumadi di sebelah sini. Kemudian yang kedua saya undang Romo Beni Susetyo. Tepuk tangan untuk Romo Beni Susetyo yang selalu semangat. Romo Beni dan Mas Rumadi saya temanin ya. Terima kasih Romo atas kehadirannya dan juga Pak Rumadi. Aduh, saya kok saya memanggilnya Pak begitu ya. Oke, Bapak Ahmad Rumadi dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini mewakili Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan berbicara tentang penguatan peran tokoh agama dalam pencegahan potensi konflik keagamaan di Indonesia. Ini Pak Rumadi sudah kenyang sebetulnya ya kalau untuk tema ini. Kemudian nanti Romo Beni Susetyo yang hampir tidak pernah lepas dari handphonenya, itu kita minta untuk membagi pandangan beliau tentang pengembangan dan penguatan wawasan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang moderat dalam beragama. Pak Rumadi dan Romo Beni saya persilahkan untuk berbagi selama 10 menit supaya setelah itu kita dapat berdialog ya, bertanya jawab. Bapak Ibu silahkan nanti kalau ada pertanyaan saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Kepada para Bapak Ibu yang hadir melalui platform Zoom dari seluruh rakyat, seluruh penjuru Indonesia, Bapak Ibu juga bisa ikut bertanya. Silahkan tinggalkan pertanyaan Bapak Ibu bila ada di kolom chat box. Nanti teman-teman panitia akan membantu, saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Rumadi, 10 menit. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Mbak Alisa yang saya hormati, Romo Beni, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya tidak bisa saya sebut dengan satu persatu. Pertama, terima kasih atas undangannya dan kami mohon maaf karena Ketua Umum PBNU tidak bisa hadir secara langsung dan kami diminta untuk mewakili beliau di dalam acara ini. Kami diminta untuk bicara mengenai tugas tokoh-tokoh agama di dalam pencegahan konflik keagamaan. Karena waktunya 10 menit harus berbagi, maka saya akan menyampaikan beberapa poin saja terkait dengan persoalan ini. Yang pertama, setiap kali terjadi konflik-konflik keagamaan itu ada pola yang selalu dikemukakan oleh para tokoh-tokoh agama. Biasanya yang dilakukan itu adalah melakukan denial atau menolak bahwa konflik itu disebabkan oleh agama, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor di luar agama. Itu menjadi SOP umum saya kira, hampir semua persoalan-persoalan keagamaan, baik konflik keagamaan secara langsung maupun kekerasan atas nama agama, itu selalu kita coba untuk melakukan yang saya sebut sebagai proses sekularisasi konflik. Gitu. Jadi konflik itu bukan karena agama, tetapi karena faktor-faktor di luar agama. Kenapa begitu? Karena semua orang meyakini bahwa agama itu adalah seruan kebajikan, seruan kebaikan. Agama yang kita yakini itu sesuatu yang suci. Tidak mungkin yang suci itu melahirkan sesuatu yang kotor. Gitu. Konflik itu kotor, apalagi misalnya ada kekerasan keagamaan itu adalah sesuatu yang kotor. Maka yang muncul kemudian adalah denial, penolakan bahwa persoalan itu bukan karena faktor agama, tetapi sesuatu yang berada di luar agama.
itu betul bahwa memang banyak konflik-konflik keagamaan di Indonesia itu disebabkan oleh faktor di luar agama, tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa sejarah agama-agama itu juga banyak diwarnai oleh konflik. Ya. Tetapi, nah ini poin yang ingin saya kemukakan, bangsa kita itu adalah bangsa yang tidak mewarisi konflik agamaan. Jadi di dalam diri bangsa ini itu tidak punya memori konflik agama. Ya. Tidak punya memori konflik keagamaan, meskipun misalnya di tempat yang lain ya, ada sejarah perang antara Islam dan Kristen, ada sejarah perang salib misalnya, tetapi di dalam memori bangsa ini kita tidak mewarisi itu. Dan ini adalah bagian dari modal sosial yang luar biasa yang harus terus-menerus kita hidupkan. Itu poin saya yang pertama soal konflik agama. Kemudian yang kedua, agama itu sangat ditentukan oleh para tokohnya. Warna keberagaman masyarakat kita itu sangat ditentukan oleh tokoh-tokoh yang memberikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Jadi kalau warna agama atau potret keberagamaan kita itu ingin menjadi potret keberagamaan yang menyejukkan, potret keberagamaan yang harmonis, itu mau tidak mau harus diawali dari pemimpin-pemimpin agama, terutama orang-orang yang setiap hari itu menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakatnya. Di dalam Islam ada dai, khotib, pendeta dan lain sebagainya. Itulah yang sebenarnya menentukan corak keberagamaan masyarakat. Jadi hal yang sangat penting menurut saya adalah bagaimana menjadikan orang-orang yang mempunyai jalur komunikasi langsung dengan awam, dengan masyarakat awam di dalam menentukan karakter beragama, itu mau tidak mau harus dibentuk, didorong menjadi orang-orang yang punya karakter yang moderat dan punya karakter yang toleran, termasuk guru-guru agama. Guru-guru agama itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi atau membentuk potret dan karakter keberagamaan anak didiknya. Oleh karena itu, PR yang sangat penting sekarang ini adalah bagaimana menciptakan orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat itu mempunyai karakter, mempunyai paham keberagamaan yang toleran dan moderat. Nah sekarang ini tantangan terbesar kita adalah terutama pada masa keterbukaan informasi yang luar biasa, media sosial yang luar biasa yang tadi juga disebutkan, adalah munculnya otoritas-otoritas baru dari kelompok-kelompok yang sebenarnya dia tidak punya otoritas menyampaikan pesan keagamaan, tetapi karena media ini, karena media sosial yang begitu terbuka, kemudian muncul orang-orang yang menjadi rujukan baru di dalam beragama. Bahayanya adalah kalau orang-orang yang menjadi rujukan baru dalam beragama ini orang-orang yang tidak berpaham moderat, bukan orang-orang yang punya otoritas bicara mengenai agama, itu sangat berbahaya. Dan sekarang ini pelan-pelan kita mulai menikmati itu. Kita mulai melihat betapa destruksinya kekuatan yang dilakukan pesan-pesan melalui media sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai otoritas keagamaan tetapi menjadi rujukan di dalam beragama. Saya kira 3 poin itu aja Mbak Lisa yang bisa saya sampaikan di dalam forum yang sangat singkat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Rumadi. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Rumadi yang membawa kita langsung terjun bebas begitu ya, karena dari sejak pembukaan kita terus menerus diingatkan bahwa kita punya modal besar, bahwa kerukunan Indonesia itu, kerukunan beragama di Indonesia itu teladan, bahwa semuanya indah begitu. Tapi walaupun kita juga diingatkan bahwa ada potensi-potensinya, Pak Rumadi langsung menyampaikan ada realita yang sekarang ini sedang kita hadapi. Rupanya tadi saya mendengarkan Pak Rumadi bicara, rupanya Pak Rum, The Death of Expertise itu sebuah buku tentang bagaimana era media sosial membuat ekspertis atau keahlian atau kepakaran itu mati ditelan oleh
orang-orang yang mampu memanfaatkan media sosial mengalahkan para pakarnya. Kalau saya seorang psikolog keluarga misalnya, banyak sekali di media sosial orang-orang yang tidak kuliah psikologi tapi menawarkan terapi misalnya. Nah, rupanya dalam hal pesan-pesan keagamaan juga begitu ya, Pak Rumadi ya? Betul, Mbak. Dan itu berbahaya. Berbahaya sekali dan fenomenanya sudah bisa kita lihat lah. Misalnya ada orang yang baru pindah agama tiba-tiba menjadi rujukan dan diundang kemana-mana untuk menyiarkan agama barunya sambil mencela agama lamanya, itu ya sesuatu yang luar biasa, berbahaya. Baik. Terima kasih Pak Rumadi. Sangat menggelitik apa yang beliau tawarkan, terutama di bagian awal, denial tadi itu. Nah, moga-moga Bapak Ibu sekalian termasuk yang menyaksikan melalui platform Zoom itu nanti dapat berinteraksi. Sekarang saya persilakan Romo Ben.